Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu KPM karena sudah mau hadir di pertemuan pada pagi ini. Jadi ini adalah pertemuan rutin kita setiap bulannya, yaitu P2K2. Apa itu P2K2? Yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi setiap bulan kita akan bagaimana caranya, kita akan belajar di sini bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mengurus keluarga kita. Ibu semua, jadi sebelum nanti ketika di tengah-tengah kita mulai jenuh, akan ada yang namanya yel. Jadi kalau saya bilang halo, ibu-ibu jawab hai. Oke, ibu-ibu? Iya, mengerti. Saya coba ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Jadi kita akan masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, seperti apa pengasuhan dan pendidikan anak? Ada yang tahu? Kasih contoh. Pengasuhan dan pendidikan anak itu kita harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Ya, oke, bisa. Nah, sebelum saya menjelaskan beberapa tips yang di sini, saya akan memberikan sebuah contoh video yang akan ibu-ibu semua nonton. Nah, nanti akan kita simpulkan dari situ. Bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat Ita. Duh. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam perlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Bu, tadi sudah disaksikan cuplikan video. Nah, siapa yang bisa menjelaskan sedikit saja tentang isi video? Jadi dalam video itu karena Ibu Lili diam, anaknya mengira bahwa ibunya marah. Ternyata ibunya sedang memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan hal ekonomi. Iya, terima kasih. Seperti itu isi videonya. Nah, itu adalah contoh bahwasanya kita sebagai orang tua harus banyak-banyak sabar sama anak. Dan kalau seandainya ada permasalahan ekonomi seperti itu, kita nggak boleh bawa di hadapan anak, karena itu akan mengubah mental seorang anak. Nah, oke, kita masuk di tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jadi seperti apa itu mengingatkan hal yang membahagiakan? Yaitu kita harus bersikap baik di depan anaknya kita, harus sayang, harus perhatian, tidak boleh marah. Artinya semua kebaikan di situ sehingga otak si anak merekam, oh ya, ibu saya sayang sama saya. Jadi sesuatu hal yang diingat sama anak itu adalah suatu kebahagiaannya, ya, orang tua saya sayang dan lain sebagainya. Oke, kedua yaitu sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, di sini kita harus sejalan, sebagai orang tua kita harus sejalan antara perkataan dan perbuatan kita. Seandainya kita memberikan nasihat kepada anak kita, terus kita tidak melakukannya, maka anak itu akan berpikir dia tidak akan mengikuti. Artinya seperti ini, ibunya bilang, nak kamu harus rajin sholat, rajin mengaji, bersih-bersih dan lain sebagainya, tapi ibunya malas, jarang ngaji, jarang sholat, maka
si anak itu akan mengikuti tindakan orang tua tersebut. Dia akan malas dan malas mengaji, malas sholat dan lain sebagainya. Jadi kita harus rajin sholat juga, memberi contoh. Jadi karena anak itu akan lebih mengikuti tindakan dibandingkan perkataan. Oke, yang berikutnya adalah selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Nah, jadi kita harus bertutur kata yang baik, yang positif, bertingkah laku yang positif, sehingga anak pun akan berpikir positif dan bertingkah laku positif. Nah, yang berikutnya adalah bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, kekerasan di sini bukan hanya fisik, ibu-ibu. Jadi kekerasan dalam perkataan, ucapan itu adalah suatu kekerasan juga, dan itu sangat bahaya, akan merusak mental dan moral seorang anak. Seperti itu ya. Jadi harus hati-hati dalam berkata. Terus yang berikutnya adalah ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Nah, jadi bukan hanya tanggung jawab seorang ibu saja untuk mengasuh anak, ayah pun harus ikut serta begitu. Kalau seandainya ayahnya sibuk kerja, pulangnya harus makan sama-sama, terus kerjakan PR sama-sama dan lain sebagainya. Pokoknya ikut menasihati sama-sama dan lain sebagainya ya. Dan yang berikutnya adalah ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Nah, apapun yang terjadi dalam keluarga itu, seorang ibu dan ayah harus mendiskusikannya. Contoh, anaknya minta beli sepeda, jadi ayahnya tidak langsung bilang, oh iya nak, nanti besok ayah belikan, tidak, tapi harus diskusikan dulu sama ibunya. Bagaimana bu, apakah anak kita sudah layak untuk dibelikan sepeda, apakah yang lain dan lain sebagainya. Nah, terus seperti contohnya lagi, anaknya sudah lulus SD mau masuk SMP, ternyata di situ ada 2 SMP, maka harus didiskusikan. Misalnya si anak mau SMP 1, tapi harus didiskusikan apakah SMP 1 itu lebih jauh atau lebih dekat. Intinya harus berdiskusi. Nah, selanjutnya adalah ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, ini yang sangat penting. Karena ibu-ibu sama bapak-bapak kadang lupa hal ini. Lupa dengan hal yang satu ini. Karena kenapa? Rasa emosi itu tiba-tiba muncul. Dan itu tanpa disadari. Makanya kita itu harus banyak-banyak bersabar. Ketika di hadapan seorang anak, kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh ribut, dan lain sebagainya. Tidak boleh ada perdebatan yang dilihat langsung oleh seorang anak tersebut, karena itu akan menjadikan beban moral dan mental seorang anak. Oke, ibu-ibu sekalian, sudah paham? Paham. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, ibu-ibu, siapa yang bisa kasihkan contoh satu saja dari beberapa tips yang saya jelaskan tadi? Seperti tidak melakukan kekerasan, artinya anak yang melakukan kesalahan jangan langsung dipukul, tapi diberikan nasihat lebih bagus, karena kekerasan yang berupa kekerasan fisik itu berdampak yang tidak baik, di samping untuk fisiknya juga untuk mentalnya. Oh iya, terima kasih. Oke, ibu-ibu semua, untuk pertemuan hari ini mungkin sampai di sini. Kita akan bertemu di bulan depannya lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk di kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.